Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sofiyun Nahidah SAG MHI selaku Dekan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Yang saya hormati Bapak Hifni SHI MHI selaku Koordinator Prodi Hukum Bisnis Syariah, dan yang saya hormati pula Bapak Mutakin Khairi SHI MHI selaku pembina daripada Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah, dan yang saya hormati pula dan yang saya banggakan seluruh teman-teman seperjuangan, pengurus Himahisa, pelayan daripada seluruh mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah. Dan yang saya banggakan dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian, kepada seluruh mahasiswa baru tahun 2021. Ya, bisa dikatakan ini periode online kan seperti itu, periode daring, tapi intinya kalian jangan pernah minder dengan gelar yang orang-orang semitkan kepada kalian, gelar yang orang-orang berikan kepada kalian berkaitan dengan kalian ini angkatan daring, angkatan online. Tapi perlu dipahami dan perlu ditanamkan pada diri kalian masing-masing, kepada statement kalian masing-masing bahwa masalah itu akan datang kepada seseorang sesuai dengan potensi, sesuai dengan kualitas yang kalian miliki. Artinya apa? Di sini kalian ditempa oleh keadaan yang serba terbatas, oleh keadaan serba daring dan lain sebagainya. Berarti apa? Di sini kalian mempunyai potensi yang berbeda, memiliki kualitas yang berbeda daripada yang lain seperti itu. Jadi di sini kalian memiliki kualitas yang berbeda, kualitas yang betul-betul kalian mampu untuk melewati masa-masa ini. Jadi itu sebenarnya menjadi motivasi kalian untuk lebih semangat lagi menuntut ilmu di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di rumah kalian tercinta, yakni Prodi Hukum Bisnis Syariah seperti itu. Pada kesempatan kali ini ya sebelumnya saya perkenalkan dulu biar lebih mudah biar lebih mudah kita menyatukan pemahaman antara apa yang saya sampaikan dan apa yang kalian dengarkan nantinya. Soalnya kalau kita nanti masih belum kenal mengenal, maka kita tidak akan bisa menyatukan pikiran dan tidak bisa menyatukan pemahaman antara saya dan kalian sekalian. Jadi ya meskipun saya ini berbicara di depan kamera, jadi saya harus terus mencoba untuk tetap seakan-akan berkomunikasi ya, dengan teman-teman sekalian seperti itu. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, kata pepatah, kalau nggak kenal maka kenalan dulu seperti itu. Jadi saya Muhammad Salman yang tahun lalu sempat diamanahi oleh Prodi sebagai ketua pelayan daripada mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah seperti itu. Jadi sebenarnya jabatan itu pelayan. Jabatan itu bukan untuk dibaga-bagakan, tapi untuk melayani teman-teman sekalian seperti itu. Dan sekarang ini saya diminta oleh rekan-rekan seperjuangan Himahisa 2021 diminta untuk menjelaskan tentang materi kehimahisaan seperti itu. Sebenarnya kalau berkaitan dengan materi kehimahisaan ini sebenarnya tidak ada teori, tidak ada materi yang akan saya sampaikan. Soalnya himahisa ini bukan hasil pemikiran sebenarnya, bukan hasil analisis, bukan hasil analisis daripada tokoh, tidak. Tapi hasil daripada perjuangan, hasil daripada keringat dari pendahulu HBS. Pendahulu di sini dalam tanda kutip bukan pendahulu yang telah mendahului kita, tapi dari senior-senior kita, dari dosen-dosen kita yang memperjuangkan adanya Prodi HBS dan juga dengan adanya Himahisa seperti itu. Jadi berkaitan dengan Himahisa ini tidak ada materi yang saya sampaikan, tapi berkaitan dengan pengalaman saya selama terjun di HBS, di Himahisa khususnya seperti itu. Sebelum saya masuk karena itu, saya di sini sedikit cerita, gak apa-apa kan ya teman-teman sekalian. Nah, tetap ini meskipun saya bicara di depan kamera tetap harus ada seakan-akan saya berkomunikasi dengan kalian biar lebih mudah lah untuk teman-teman memahami apa yang saya sampaikan.
dan teman-teman menanamkan apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi ketika saya masuk HBS dulu tahun 2018, pertama kali saya berproses itu di HBS, di Himahisa. Tahun 2018 maba, masuk di Himahisa. Terus di semester berikutnya saya masuk jadi pengurus Himahisa. Sampai di semester berikutnya saya diberi amanah untuk menjadi ketua pelayan Himahisa. Sampai sekarang pun saya masih berada di Himahisa sebenarnya. Seperti itu. Jadi ya rumah saya pertama kali di UTM ini ya Himahisa. Saudara-saudara saya pertama kali di UTM ini ya teman-teman HBS ini. Jadi berkaitan dengan sejarah Himahisa itu sendiri, sebenarnya erat kaitannya dengan berdirinya Prodi. Jadi berdirinya Prodi itu kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi lagi oleh teman-teman pengurus di sini, bisa dikasih pencerahan lagi. Berdirinya Prodi itu tahun 2010 bulan November tanggal 22 kalau tidak salah. Berdirinya Prodi tahun 2010, tahun 2011 bulan Juni penerimaan mahasiswa baru. Di bulan November tanggal 22 itu punya inisiatif dari teman-teman dari senior-senior HBS, mahasiswa HBS pada saat itu, dan juga inisiatif daripada pimpinan dosen agar diadakan semacam wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan keilmuannya, meningkatkan minat bakatnya, meningkatkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa HBS waktu itu. Jadi itu latar belakangnya berdirikannya Himahisa. Pada tahun 2011 itu terpilihlah ketua pertama yakni Kak Sumar kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu Kak Sumar, yang kedua itu Kak Hafid, yang ketiga itu Kak Baidowi, terus yang berikutnya itu Kak Junaidi, terus yang berikutnya itu ada Kak Rosid, terus Kak Fauzi, terus Kak siapa lagi ya, Kak Fauzi, Kak Muiz, terus Kak Asep, terus saya, terus habis itu Mas Doninya yang diamanahi menjadi pelayan pada saat ini seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi latar belakang diadakannya Himahisa ini tidak lain dan tidak bukan sebagai wadah daripada mahasiswa untuk meningkatkan keilmuan, membantu prodi meningkatkan keilmuan, terus meningkatkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman HBS, terus meningkatkan kualitas minat bakatnya teman-teman HBS. Jadi lebih kepada membantu prodi dan membantu mahasiswa untuk menemukan jati dirinya di HBS ini. Soalnya kan potensi yang dimiliki setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Nah, kalau itu tidak ditampung itu sangat eman sekali. Ada salah satu mahasiswa itu potensi di bidang ini, potensi di bidang ini itu kalau tidak ada pengawalan tidak ada wadah yang disediakan oleh prodi itu sangat eman sekali. Jadi latar belakang diadakannya Himahisa ini itu. Jadi untuk mengembangkan keilmuan, mengembangkan minat bakat, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa HBS. Jadi ingat, ini seluruh mahasiswa HBS, namanya saja Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah, Himahisa. Jadi semua mahasiswa HBS itu bagian daripada Himahisa itu. Secara tidak langsung, mereka itu juga termasuk bagian daripada Himahisa seperti itu. Jadi berkaitan sejarah tadi, perlu teman-teman sekalian ketahui seperti yang saya katakan di awal tadi, Himahisa ini bukan hasil dari analisis tokoh, bukan hasil pemikiran daripada tokoh, tapi ini hasil perjuangan, hasil keringat daripada pendahulu dalam tanda kutip, pendahulu senior-senior HBS untuk mengadakan Himahisa ini, lebih-lebih prodi secara khususnya, secara umumnya. Jadi ini harus betul-betul ditanamkan, betul-betul diketahui oleh teman-teman sekalian berkaitan dengan perjuangan-perjuangan, berkaitan dengan keringat-keringat yang dikeluarkan oleh para senior HBS untuk memperjuangkan agar Himahisa ini ada sampai sekarang. HBS ini ada sampai sekarang. Sampai apa? Sampai kalian bisa masuk HBS ini itu sebuah perjuangan yang betul-betul perjuangan gitu loh. Jadi bukan perjuangannya itu bukan hanya sekedar perjuangan, bukan, tapi betul-betul perjuangan. Betul-betul perjuangan yang betul-betul. Jadi betul-betul itu banyak.
Jadi itu yang perlu ditanamkan pada setiap individu mahasiswa, lebih-lebih di sini kalian sebagai mahasiswa baru. Jadi kalau kalian tidak mengetahui jerih payahnya dalam mendirikan prodi ini, dalam mendirikan Himahisa ini, kalau kalian tidak tahu keringat seperti apa yang dikeluarkan, maka kalian tidak akan pernah merasa memiliki HBS. Maka kalian tidak akan pernah memiliki, tidak akan pernah mempunyai rasa memiliki terhadap Himahisa yang menjadi rumah kalian di sini. Bukan rumah, lebih kepada kamar. Seperti itu. Jadi ini betul-betul diinternalisasikan pada setiap kalian masing-masing. Perlu ditanamkan pengetahuan sejarah ini kepada kalian masing-masing. Agar apa? Agar kalian itu seperti yang saya katakan tadi, agar kalian memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kewajiban, merasa memiliki HBS, karena ini rumah kalian tempati. Analoginya seperti ini, kalau kalian menempati rumah dan kalian tidak jaga rumah itu, tidak dicat, tidak disapu dan lain sebagainya, tidak memiliki rasa memiliki terhadap rumah tersebut, maka rumah itu akan rusak. Seperti itu. Andaikan seperti ini, rumah itu akan indah kalau penghuninya telaten merawatnya, sering istiqomah menyapunya, terus sering mengecat dan lain sebagainya, itu akan, rumah itu akan indah sendirinya karena penghuninya peduli terhadap rumah yang dia tempati. Karena dia tahu, oh rumah ini harganya mahal, perlu keringat yang seperti ini agar saya mendapatkan uang yang seperti itu, misalkan seperti itu. Misalkan itu rumah kalian sendiri, jadi kalian merasakan jerih payahnya mendapatkan uang, kalian merasakan jerih payahnya membangun rumah itu, misalkan jerih payahnya tukang yang membangun rumah tersebut, maka kalian itu akan merasa, oh ini rumah saya harus menjaganya, saya harus menyapunya. Agar apa? Agar rumah ini tetap kokoh, agar rumah ini tetap indah dilihat oleh orang yang melihat rumah ini, seperti itu. Jadi ini perlu kalian ketahui bersama terkait perjuangan senior-senior yang dulu, perjuangan dosen-dosen dan lain sebagainya yang memperjuangkan ini. Yaitu salah satu hikmahnya kita bisa flashback ke belakang, melihat perjuangan-perjuangan apa yang telah dilakukan. Kata Bung Karno kan seperti ini, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena itu sakit kalau kita melupakan perjuangan-perjuangan pendahulu-pendahulu kita secara umum mendirikan bangsa ini dan lain sebagainya. Kalau kita tidak tahu itu, maka kita tidak akan pernah peduli kepada bangsa yang kita tempati. Secara khususnya HBS. Kalau kalian tidak tahu jerih payahnya HBS ini ada, jerih payahnya Himahisa ini ada sampai sekarang, maka kalian tidak akan pernah merasa memiliki terhadap HBS ini. Apakah kalian mau nanti HBS ini, kalau kalian tidak peduli pada HBS, terus HBS-nya jelek misalkan, itu pasti akan berimbas kepada kalian sendiri, seperti itu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama. Kalau tidak paham ini, mungkin kalau kita hanya sebatas via seperti ini kan sangat terbatas sekali. Jadi nanti teman-teman sekalian bisa follow up lagi kepada pelayan-pelayan kalian, jadi pengurus Himahisa-nya, pada kating-kating kalian, tanyakan ini berkaitan dengan sejarah dan lain sebagainya. Soalnya ini sedikit cerita, ini saya ceritakan berkaitan dengan salah satu perjuangan dari ketua umum kedua, kalau nggak salah Kak Hafid, ketua umum kedua. Itu zaman itu kan masih, karena prodi itu masih balita kan ya, masih balita, masih bayi bawah 5 tahun. Jadi terkait anggaran dan lain sebagainya itu memang jadi problem bersama. Ketika saat itu ada kegiatan di luar kota, kalau nggak salah itu di daerah Jawa Timur, tapi saya lupa di mana itu. Beliau itu dana tidak ada dan beliau itu dalam keadaan sakit. Mau tidak mau, karena beliau itu punya tanggung jawab untuk untuk mengharumkan HBS di luar tingkat regional. Jadi mau tidak mau beliau itu harus ikut meskipun menggunakan dana pribadi, meskipun beliau dalam keadaan sakit waktu itu, tapi beliau masih tetap memiliki semangat untuk memperjuangkan agar HBS ini dikenal oleh halayak luar. Ya akhirnya apa? Akhirnya seperti sekarang ini, seperti yang kita rasakan sekarang. HBS kemarin sempat mendapatkan juara internasional, dikenal oleh salah satu mahasiswa HBS, mendapatkan juara internasional, prestasi yang luar biasa, sampai dikenal oleh di luar, itu berkat perjuangan-perjuangan daripada
pendahulu-pendahulu kita seperti itu. Jadi itu perlu ditanamkan, perlu diinternalisasikan kepada teman-teman sekalian, perlu dipahami berkaitan dengan perjuangan yang telah dikeluarkan oleh senior-senior HBS seperti itu. Berkaitan dengan tujuan diadakannya Himayisa ini seperti secara gamblang tadi saya sampaikan di awal. Berkaitan dengan tujuan itu seperti yang melatar belakangi adanya Himayisa ini, salah satunya yakni untuk meningkatkan keilmuan, meningkatkan meningkatkan minat bakatnya mahasiswa, meningkatkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa secara umum seperti itu. Jadi karena di sini dibentuknya Himayisa dan juga ada pengurus, sebenarnya pengurus ini seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya pelayan yang melayani kalian untuk meningkatkan potensi yang kalian miliki, untuk meningkatkan keilmuan HBS yang kalian sedang pelajari di sini. Jadi itu itu sudah menjadi hak kalian, itu tujuannya di situ HBS diciptakan. Jadi Himayisa diadakan sesuai dengan sesuai dengan GBHO atau ADRT atau Perdanya UTM tahun 2018 itu, bahwa salah satu tupoksi, salah satu tugas dan wewenang daripada HMP dalam hal ini Himayisa, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Bin Syar'i, salah satunya yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga memperjuangkan aspirasi daripada mahasiswa. Jadi berkaitan dengan nanti misalkan kalian di sini memiliki keluhan berkaitan dengan sistem perkuliahan, misalkan berkaitan dengan sistem yang ada di universitas, keluhan berkaitan dengan pembayaran, keluhan berkaitan dengan kebijakan dan lain sebagainya, itu Himayisa, pengurus Himayisa dalam hal ini pelayan Himayisa ini memiliki kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi kalian. Jadi jangan malu-malu. Jadi jangan anggap para pengurus Himayisa ini sebagai atasan kalian, jangan. Tapi anggap sebagai pelayan kalian. Jadi di situ kalian akan lebih mudah komunikasinya, lebih mudah lebih dekat dengan yang namanya Himayisa dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipahami bersama oleh kita semua. Dan juga lebih-lebih kepada teman-teman pengurus Himayisa ini, bahwa jangan jadikan jabatan itu sebagai kedudukan yang tinggi. Jangan jadikan jabatan itu sebagai gitulah intinya. Jadi tanamkan bahwa jabatan itu merupakan pelayan. Pejabat itu pelayan hakikatnya. Jadi melayani kalian, melayani rakyat. Dalam hal ini melayani masyarakat HBS, mahasiswa HBS seperti itu. Jadi di sini yang perlu dipahami bersama agar kalian itu betul-betul terbukalah dengan teman-teman pengurus Himayisa ini berkaitan dengan sistem yang ada di lingkup prodi misalkan. Kalau misalkan Himayisa ini, pengurus Himayisa ini tidak sesuai dengan tupoksi, menjalankan tugasnya tidak maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka di sini kalian berhak untuk mengkritik, berhak melakukan semacam keluhan lah, menuntut kepada pihak pengurus ini untuk segera dilaksanakan hal tersebut, karena itu sudah menjadi kewajiban dari teman-teman pelayan. Jadi di situ salah satu tujuan yang sudah diatur yang diatur di ADART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dari Universitas Trunojoyo Madura, dan juga diatur dalam ADART Himayisa berkaitan tupoksi dan tujuan daripada Himayisa itu sendiri, yaitu meningkatkan keilmuan, meningkatkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, meningkatkan mengawal minat bakat yang dimiliki oleh mahasiswa, memberikan wadah kepada mahasiswa lah secara khususnya seperti itu, dan juga memperjuangkan aspirasi atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh mahasiswa HBS di lingkup prodi secara khusus, di lingkup UTM secara umum, misalkan berkaitan dengan kebijakan yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi itu salah satu tujuan secara tupoksi, tugas pokok dan fungsi diadakannya Himayisa di situ. Jadi kalau kita mengaca dalam tatanan kenegaraan kalau di negara itu kan ada presiden yang memperjuangkan sebagai
sebagai pelayannya masyarakat Indonesia. Jadi yang memperjuangkan apa yang menjadi keluh kesah daripada masyarakat Indonesia itu presiden. Di Universitas Trunojoyo Madura ada Presma, ada presiden mahasiswa yang salah satu tugasnya ini memperjuangkan memperjuangkan aspirasi atau keluhan daripada mahasiswa. Terus di negara juga ada yang namanya gubernur. Ada gubernur yang tugasnya juga hampir sama seperti Presma, cuman Presma itu kan lebih kepada cakupannya luas. Kalau gubernur ini cakupannya di tingkat fakultas. Tujuannya apa? Adanya BEM, namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Tujuannya itu ya sama, memperjuangkan aspirasi, meningkatkan keilmuan dan lain sebagainya. Dan secara khusus, lebih khusus lagi, ada kalau di kenegaraan itu kan ada bupati, ada wali kota yang lingkupnya lebih mengawal terkait apa-apa yang terjadi di kotanya masing-masing. Nah, di sini di universitas ada HMP, namanya Himpunan Mahasiswa Prodi, yang di HBS namanya Himahisa. Yang menjadi ketuanya sekarang kan Doni sebagai bupati Himahisanya itu. Jadi salah satu tugas dan tujuannya ini itu memperjuangkan aspirasi, meningkatkan SDM, meningkatkan kualitas mahasiswanya, meningkatkan keilmuan di HBS, meningkatkan segala-segalanya agar HBS ini lebih dikenal oleh pihak luar seperti itu. Kalau boleh saya andaikan, Himahisa ini sebagai akar dari sebuah pohon. Pohon kalau tidak ada akarnya akan mati. Seperti itu. Jadi akar di sini merupakan kontributor utama daripada kehidupan sang pohon. Jadi yang seluk-beluk mencari sumber kehidupan itu ya akar ini. Dalam hal ini Himahisa ini. Akar itu ada di bawah. Maksudnya apa? Himahisa ini pengurus Himahisa ini harusnya seperti akar ada di bawah. Maksudnya apa? Sebagai melayani sang pohon, melayani masyarakat HBS, melayani apa-apa yang ada di HBS untuk demi kehidupan sang pohon, demi meningkatkan keilmuan, meningkatkan apa-apa yang agar prodi kita itu hidup, agar prodi kita itu lebih dikenal lagi. Ini tugasnya Himahisa itu. Jadi Himahisa itu akarnya dan prodi itu pohonnya. Jadi yang mencari sumber kehidupan utama itu ya si akar, seperti itu. Jadi secara apa yang saya alami, apa yang saya lakukan selama saya berproses di Himahisa itu seperti itu. Tugasnya itu seperti itu, sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga sesuai dengan apa yang saya alami dan pengalaman saya selama saya di HBS seperti itu, di Himahisa secara khususnya. Dan juga berkaitan ini yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya utarakan kepada teman-teman mahasiswa baru sekalian, agar tidak ada statement, saya bukan pengurus Himahisa di sini, jadi saya tidak punya kewajiban untuk membantu prodi. Soalnya ini sudah ada Himahisa gitu loh. Jadi ini yang perlu teman-teman maba sekalian pahami. Di ADART, di peraturan Himahisa, dalam Perda Himahisa itu dibahas berkaitan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan keanggotaan. Jadi di situ ada anggota muda, ada anggota biasa, ada anggota istimewa, ada anggota luar biasa. Nah, di sini. Sebelum mengacak ke situ, di peraturan lebih atas, lebih umum lagi berkaitan dengan keanggotaan HMP itu, Himpunan Mahasiswa Prodi, dalam hal ini Himahisa, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Indonesia Syariah, bahwa keanggotaan HMP atau Himahisa itu adalah seluruh mahasiswa aktif di prodi tersebut. Jadi mahasiswa prodi HBS yang masih aktif, yang masih terdata di universitas bahwa dia itu adalah mahasiswa HBS, dalam hal ini kalian kan sudah terdata sebagai mahasiswa HBS kan ya, mahasiswa angkatan 2021 Hukum ini Syariah. Jadi secara tidak langsung kalian di sini sudah termasuk menjadi anggota atau bagian daripada Himahisa.
Jadi kembali lagi ke perda yang HBS tadi, itu ada anggota muda, anggota biasa, anggota istimewa, dan ada anggota luar biasa. Anggota muda ini adalah anggota kalian ini, anggota muda, mahasiswa baru yang baru masuk di HBS, yang diterima di HBS melalui jalur SNMPTN, melalui jalur SBMPTN, Mandiri, dan lain sebagainya. Hak dan kewajiban daripada anggota muda ini yang pertama, haknya mendapatkan bimbingan lah, sebagai mendapatkan pengayoman daripada anggota atau katingnya, dalamnya mendapatkan pengayoman atau bimbingan daripada pengurus Himahisa selama 1 tahun kalau nggak salah. Selama 1 tahun, dan juga kewajibannya, karena kalian di sini merupakan termasuk bagian daripada anggota Himahisa. Jadi ya kalian di sini kewajibannya juga memiliki kewajiban untuk mengharumkan nama HBS, meningkatkan keilmuan HBS, meningkatkan potensi yang dimiliki mahasiswa HBS. Jadi itu juga merupakan kewajiban dari setiap individu. Soalnya HBS ini kan rumah kalian juga kan, seperti itu. Itu yang perlu kita pahami bersama. Yang kedua itu ada anggota biasa. Anggota biasa itu anggota yang sudah mendapatkan bimbingan daripada pengurus Himahisa selama 1 tahun. Jadi ya seluruh mahasiswa HBS, mulai dari cutting kalian dari semester 3 sampai ke atas, itu semua termasuk daripada keanggotaan di Himahisa yang namanya anggota biasa. Terus ada anggota istimewa. Anggota istimewa itu pengurus, ya pelayan ini, pelayan kalian, semua pengurus Himahisa. Terus anggota luar biasa itu anggota yang sudah mengenyam, sudah menjadi pengurus, sudah menjadi pelayan di Himahisa itu sendiri. Jadi ini yang perlu nanti bisa di follow up lagi oleh teman-teman pengurus kepada teman-teman saudara-saudara kita yang baru ini berkaitan dengan keanggotaan. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian itu masuk ke HBS, jangan sampai ada informasi, oh ini sudah menjadi tugasnya pengurus Himahisa, oh ini sudah menjadi tugasnya mereka sebagai pejabat di HBS misalkan. Itu bukan seperti itu. Jadi kewajiban setiap individu mahasiswa HBS sama, jadi meningkatkan keilmuan, meningkatkan segala hal agar HBS ini lebih maju lagi, lebih baik lagi ke depannya. Namanya juga Himahisa kan, Himahisa, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Ini Syariah. Jadi ya semua mahasiswa HBS termasuk di situ, seperti itu. Jadi kalau boleh saya ini bahasa saya sendiri, jangan sampai kalian itu memahami bahwa Kak Doninya itu sebagai ketua Himahisa tunggal. Gak ada itu, kalau menurut saya gak ada omongan seperti itu. Jadi semua mahasiswa HBS ya ketua Himahisa sebenarnya. Ketua angkatan sekian ya, ketua Himahisa di angkatan sekian. Komting atau ketua kelas A ya, ketua Himahisa di kelas itu. Seperti itu. Jadi itu perlu ditanamkan, perlu dipahami bersama bahwa kewajiban kita untuk mengurusi, untuk menjaga nama baik Himahisa dan HBS secara umum itu menjadi tugas kita bersama, bukan menjadi tugas salah satu kelompok, bukan. Tugas dari ketua umum bukan, tapi tugas kita bersama untuk menjaga dan mengharumkan nama rumah kita, seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai ada pemahaman tanamlah statement dalam diri kalian sendiri itu bahwa setiap mahasiswa HBS adalah ketua Himahisa. Tapi ketua umumnya satu, ketua umum satu. Ketua Himahisa banyak. Jadi misalkan ketua angkatan 19, itu ketua Himahisa di angkatan 19. Terus harus ditanamkan statement pemahaman seperti itu. Agar apa? Agar kalian di sini sama-sama memiliki tanggung jawab, memiliki tanggung jawab untuk
untuk menjaga prodi kita seperti itu. Jadi ya secara gamblang mungkin seperti itu ya yang saya sampaikan. Cuman poin-poin yang saya sampaikan, yang saya harapkan yang saya harapkan tertanam pada kalian sendiri itu berkaitan bahwa kalian ini bagian dari Himahisa. Kalian ini salah satu bagian dari Himahisa. Himahisa itu akan jaya kalau ada kalian. Seperti itu. Jadi jangan dibalik. Saya akan jaya kalau ada Himahisa, bukan seperti itu. Himahisa atau HBS akan jaya kalau kalian itu berguna. Himahisa akan jaya kalau kalian punya kualitas. HBS akan jaya kalau kalian punya integritas. Jadi jangan dibalik. Mahasiswa akan punya integritas kalau HBS-nya bagus. Bukan seperti itu, kan gak mungkin. Rumahnya bagus, orangnya gak bagus. Jadi orangnya bagus, baru rumahnya bagus. Jadi seperti itu. Suatu lembaga itu akan bagus, akan jaya ketika orang-orang di dalamnya memiliki integritas, memiliki kualitas keilmuan yang luar biasa, memiliki prestasi yang dikenal oleh khalayak luar, maka itu menjadi sapuan lah alat pembersih rumah agar rumah itu kelihatan bersih seperti itu. Jadi mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan secara singkat berkaitan dengan kehimahisaan. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa di follow up lagi oleh teman-teman pengurus kepada teman-teman maba ini berkaitan dengan Himahisa ini. Jadi betul-betul dijaga kesulitannya, betul-betul dijaga persaudaraannya, betul-betul dijaga kekompakannya. Soalnya apa? Kalau kita itu bergerak sendiri maka tidak akan ada hasil. Kalau kita bergerak bersama, masalah apapun akan terselesaikan sesuai dengan pepatah Arab, bil ittihad yanalul murad. Dengan bersatu, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan pasti akan tercapai. Jadi harapan saya kepada angkatan 2021 ini lebih kompak lagi, lebih saling merangkul lagi untuk membawa nama HBS dan Himahisa secara khusus lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Used to be so simple.